Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahmat MM. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Pak Guru berharap anak-anak dalam keadaan baik, sehat, dan siap belajar. Kita akan belajar di tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Pembelajaran ketiga. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Sebelumnya, marilah anak-anak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, pada pagi ini mohon dibuka bukunya halaman 141. Kemana perginya air? Pernahkah kamu mencuci baju atau membantu ibu cuci baju? Coba perhatikan anak-anak apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah lama-lama kelamaan mengering. Mengapa hal ini dapat terjadi? Ayo diskusikan bersama temanmu atau di dalam keluargamu. Lakukan percobaan di bawah ini. Jadi anak-anak bisa melakukan percobaan ini. Alat dan bahan, yang pertama 2 buah piring kecil, kemudian yang kedua air, yang ketiga gelas ukur. Langkah percobaan, yang pertama isi 2 buah piring kecil dengan air. Tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 ml. Kemudian yang kedua, letakkan 1 piring di bawah terik matahari, 1 piring lagi di dalam ruangan yang gelap, ruangan yang tidak terkena terik matahari. Baiklah anak-anak, yang ketiga biarkan selama 3 jam. Yang keempat, perhatikan air dari tiap-tiap piring. Nah ini anak-anak gambar, ada 4 gambar berseri. Yang gambar yang paling atas, 2 gambar ini gambar sebelumnya, ini ada air di atas piring. Ada 2 piring ya, ada 2 gambar baru terisi air. Kemudian gambar yang paling bawah 2 gambar. Ini sudah selama 3 jam. Berarti anak bisa melihat ya gambar tersebut apa yang terjadi. Kemudian buatlah 3 pertanyaan. Nah, anak-anak membuat 3 pertanyaan tentang percobaan yang dilakukan anak-anak. Membuat pertanyaan itu 3 pertanyaan. Misalnya nomor 1 pertanyaannya, mengapa 1 piring ditempatkan di bawah terik matahari? Apa jawabannya anak-anak? Karena di bawah terik matahari air akan menguap. Nah, nanti dilanjutkan nomor 2, nomor 3 ya anak-anak. Kemudian pada halaman 143, menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh anak-anak, peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur lama-kelamaan mengering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Nah ini anak-anak ada gambar nih, gambar baju sedang dijemur, kemudian panas. Nah ini baju yang basah dijemur lama-kelamaan bisa menjadi kering karena terjadinya penguapan. Bagaimana dengan percobaan yang kamu lakukan? Adakah peristiwa yang menguap yang terjadi? Isilah jawaban pada tempat yang tersedia. Baiklah anak-anak, pada halaman 144 tuliskan hasil pengamatanmu selama percobaan berlangsung. Kemudian yang kedua, pada percobaan yang dilakukan terjadi atau tidak terjadi penguapan, alasannya adalah. Nah ini anak bisa melihat percobaan tentang pakaian basah dijemur tempat yang diterik matahari. Kemudian dilanjutkan, kamu sudah mempelajari proses perubahan wujud benda. Hubungkan kata yang tersedia dengan arti yang tepat. Nah ini anak-anak dihubungkan. Nah, membeku, ada menguap, dan mencair. Kemudian ada perubahan wujud dari cair menjadi padat. Kemudian perubahan wujud dari padat menjadi cair. Kemudian perubahan wujud
wujud dari cair menjadi gas. Coba anak, kalau membeku itu apa anak? Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contohnya apa membeku? Ketika kita menaruh air, kemudian dimasukkan dalam plastik, dan kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, air itu menjadi membeku, menjadi es. Kemudian menguap. Nah, menguap ini apa anak? Menguap itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Misalnya masak air. Nah, ini masak air, terjadi penguapan. Atau misal menjemur pakaian yang basah, terjadi penguapan. Kemudian mencair. Mencair adalah apa nih anak-anak? Perubahan wujud dari padat menjadi cair. Misalnya batu es batu yang semulanya kotak atau bulat, kemudian ditaruh tempat yang terkena sinar matahari, maka akan menjadi mencair. Dilanjutkan anak-anak, matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, anak-anak, baju yang dijemur sulit mengering. Matahari mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia di bumi. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Gambar dekorasi yang bertema matahari. Ada beberapa motif anak-anak matahari di sekitar kita. Lihatlah motif di bawah ini. Baiklah anak-anak, pada halaman 146, siapkan kertas gambar. Gambarlah matahari dengan rancangan garis-garis. Kamu dapat mencontoh pada pembelajaran sebelumnya. Buatlah komposisi warna yang indah pada karyamu. Nah, ini ada 3 nih gambar. Anak-anak bisa gambar salah satunya tentang matahari dengan rancangan garis-garis. Selamat berkreasi anak-anak. Lanjutkan anak-anak. Ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan, ikan dijemur di bawah terik matahari. Mengapa? Agar kandungan airnya menguap, ikan pun menjadi kering. Coba sebutkan makanan tradisional di daerahmu yang dibuat dengan pengeringan. Perhatikan gambar berikut. Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional. Dayu melihat aneka makanan. Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Nih anak-anak nih, berat ikan asin 2 kg 500 gram. Sama dengan 1 kg 1000 gram. Berarti 1 kg sama dengan 1000 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Nah, ini anak-anak ada gambar. Ada gambar timbangan yang satuannya adalah kilogram dan gram. Baiklah anak-anak, Bapak lanjutkan. 2 kg 500 gram sama dengan 2 gram ditambah 500 gram. Jadi 2500 gram. Setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Timbangan menunjukkan berat kerupuk 1300 gram. Berapa kilogram berat kerupuk? 1300 gram sama dengan 1000 gram ditambah 300 gram sama dengan 1 kg ditambah 300 gram. Jadi kerupuk yang dibeli Dayu adalah 1 kg 300 gram. Nah, anak-anak perhatikan ya. Coba diperhatikan halaman 149 nih, ada timbangan nih. Ada timbangan. Kemudian bantulah Dayu menemukan besaran yang tepat. Nah, ini gambar yang pertama 5 kg. Kemudian 5000 gram. Nah, ini timbangannya sama nih. Karena 5 kg sama dengan 5000 gram. Kemudian gambar yang kedua, anak-anak, ada 9 kg. Nah, 9 kg berapa gram? 1 kg anak-anak berapa? 1000 gram. Jadi 1 kg sama dengan 1 kg jadi 1000 gram. Kalau 9 kg menjadi 9000 gram.
Kemudian di bawahnya ada gambar 3 kg sama dengan berapa gram. Jadi singkat anak-anak, patokannya 1 kg sama dengan 1000 gram. Nah, kalau 3 kg berarti 3000 gram. Kemudian gambar sampingnya 7 kg. Nah, 7 kg berapa gram? Tadi 1 kg sama dengan 1000 gram. Berarti 7 kg sama dengan 7000 gram. Kemudian 1 kg, gambar di bawahnya. Perhatikan anak-anak, 1 kg berapa gram? 1 kg sama dengan 1000 gram. Kemudian dilanjutkan 4 kg berapa gram? Nah, udah hafal anak-anak pasti ya. Karena 1 kg itu 1000 gram. Nah, kalau 4 kg berarti 4000 gram. Kemudian di bawah gambarnya 6000 gram sama dengan berapa kilo? Nah, ini dibalik nih. Berarti kalau 1000 gram sama dengan 1 kilo. Kalau 6000 gram sama dengan 6 kilo. Kemudian gambar sampingnya anak-anak 8000 gram. 8000 gram berapa kilogram? Kalau 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Berarti kalau 8000 gram berubah menjadi sama dengan berapa? 8000 gram. 8 kilo. Baiklah anak-anak, pada halaman 150 ini ada soal anak-anak. Bapak sudah membuat linknya. Nanti mohon dikerjakan anak-anak. Demikianlah pembelajaran pada pagi ini. Kita sudah belajar tentang proses perubahan wujud benda. Di antaranya adalah dengan membeku, menguap, dan mencair. Nah, terus kemudian anak-anak juga sudah belajar tentang satuan kilogram dan satuan gram, di mana 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Mohon diingat anak-anak pelajaran pada pagi ini. Demikianlah, semoga anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik dan bisa bermanfaat ilmu yang Bapak berikan. Marilah bersama-sama anak-anak kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.